Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih ketemu. Mudah-mudahan pada sehat lahir batin, dipanjangkan umur, lalu sadar kalau panjang umurnya itu adalah sebuah kesempatan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak sekali orang yang tidak sadar dipanjangkan umur untuk apa, dia nggak tahu. Padahal dipanjangkan umurnya itu adalah diberikan kesempatan oleh Allah untuk mau nengok, ngelihat ke dalam diri. Di dunia ini udah punya apa? Ya, di dunia ini sudah punya apa? Ketika mengingatnya dalam kerangka ibadah di dunia ini punya apa, itu tidak bicara materi, tidak bicara harta, tapi bicara kira-kira apa yang dilakukan di dunia ini bisa gak sih mampu meraih surga. Allah Akbar. Jadi tema kita hari ini adalah yang dirindu surga. Siapa yang dirindu surga? Yang dirindu surga itu adalah yang merindukannya. Jadi surga itu rindu kepada mereka yang merindukan surga. Seorang kekasih akan rindu kepada kekasihnya yang merindukannya, kan begitu. Lalu kalau di sini ada rindu dan di sini ada rindu, kira-kira pengen ketemu nggak? Oh, pengen ketemu. Kalau udah ketemu ngapain? Oh. Ya, nah surga juga begitu. Hati di sini nikmatnya sangat luar biasa. Bisa berjuta-juta kali lipat. Oh, di surga nggak ada nenek-nenek. Kagak ada. Suatu hari ada nenek-nenek bertanya sama Rasul, ya Rasul, kira-kira aku masuk surga nggak? Rasul bilang, nenek nggak masuk surga. Sedih dia, langsung nangis. Terus Rasul bilang, maaf nek, di surga itu tidak ada nenek-nenek. Makin nangis lagi. Kok begitu Rasul? Karena semua sekarang yang nenek-nenek nanti kembali menjadi muda belia. Nanti kita nggak akan melihat ibu kita yang setua sekarang, tidak. Sudah akan melihat wajahnya sama dengan kita. Allah Akbar. Semua akan kembali menjadi muda. Yang nggak usah khawatir, rambut pun akan tumbuh dengan baik dan bagus, ya kan? Kalau yang sekarang mungkin mengalami erosi, ya, pada rambutnya pusing, nggak usah khawatir, nanti di surga lebat tumbuh, ya. Kalau di sini ada yang ngerasa lebih pendek daripada yang lain, gitu kan? Nggak usah khawatir, soalnya tingginya semua sama. Baik, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah, mudah-mudahan ya, selalu berbaik sangka bahwa kita ini akan mendapatkan surga. Maka secara positif, energi-energi positif itu ada di antara kita. Tapi kalau orang yang pikirannya buruk sangka, seketika energinya adalah negatif. Makanya hidupnya gak pernah nyaman, gak pernah tenang, selalu dalam kegelisahan. Hindari sifat-sifat itu, karena gak ada untungnya. Baik, yang dirindukan surga itu adalah orang yang merindukannya. Kalau kita bicara manusia secara sosial, secara tatanan pergaulan, yang pertama yang dirindukan oleh surga itu adalah pegawai yang jujur. Jadi surga itu rindu kepada pegawai yang jujur. Artinya ketika dia bekerja, ada bos, nggak ada bos, pekerjaannya tetap sama. Begitu ada bos baru, wah nggak ada yang kagak dikerjain juga tuh. Nah, ini bahaya kalau begini, ya bahaya. Nah, penting ketika bekerja membawa nilai ibadah, karena ibadah ini yang akan memperbaiki tata cara kita bekerja. Sehingga bekerjanya ini selalu dalam bentuk profesional. Ya. Kita butuh pegawai yang jujur, insya Allah. Terus yang kedua yang dirindukan surga siapa? Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Surga itu rindu kepada pemimpin yang adil. Kepada pemimpin yang bukan cuma membuka pintunya hanya kepada orang-orang kaya. Malah dia perintahkan ajudannya untuk mengumpulkan orang-orang susah, supaya pemimpin itu bisa duduk di antara orang-orang susah, di antara orang-orang miskin, bahkan di antara orang yang badannya bau. Bukan hanya berkumpul dengan orang yang berpakaian mewah, wangi, harum. Tidak. Pemimpin yang dirindukan surga, yang mau bau dengan rakyat. Kalau mau sukses jadi pemimpin, harus punya mata, matanya mata rakyat. Harus punya telinga, telinganya telinga rakyat. Harus punya mulut, mulutnya mulut rakyat. Harus punya tangan, tangannya tangan rakyat. Harus punya kaki, kakinya kaki rakyat. Dan harus punya pikiran, pikirannya pikiran rakyat. Ini bukan koran, bukan. Ya.
Ini Masya Allah. Baru sukses. Nanti surga rindu kepada pemimpin seperti ini. Amin ya Rabbah. Yang ketiga, kira-kira runda lagi. Surga rindu kepada siapa? Kepada orang yang berilmu, lalu kemudian menjadikan ilmunya bermanfaat bagi orang lain. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Jadi ilmu yang bermanfaat itu bagaikan pohon. Ilmu yang tidak bermanfaat itu bagaikan pohon yang tumbuh dan tidak berbuah. Jadi kalau ilmu tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak ada buahnya. Bisa dia dipakai buat berteduh, bisa, tapi tidak ada manfaat untuk menikmati buahnya. Sementara pohon yang baik itu adalah apa? Bukan cuma mampu digunakan untuk tempat berlindung, berteduh, tapi juga mampu dinikmati buahnya. Banyak pohon-pohon sekarang yang ditanam di pinggir-pinggir jalan, tumbuh buah tapi buahnya nggak bisa dimakan. Nah seperti itulah orang-orang yang berilmu tapi tidak memanfaatkan ilmu. Ya. Nah sementara surga rindu kepada orang berilmu memanfaatkan ilmu. Yang keempat, surga rindu kepada siapa? Kepada orang kaya yang pemurah. Sudah ngerti lah ya, yang selalu menjadikan hartanya itu untuk menolong orang lain. Bukan melindungi diri sendiri, bukan untuk membangun kerajaan bagi diri, tidak. Kemudian siapa lagi? Surga rindu kepada orang miskin yang sabar. Kalau miskin modalnya udah sabar aja dah, jangan biar miskin asal sombong, repot. Yang pantas sombong itu orang yang punya. Siapa yang punya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak sombong itu hanya Allah, karena Allah memiliki segala-galanya kan gitu. Kemudian siapa lagi yang dirindukan surga? Yang dirindukan surga itu adalah orang yang kuat, lalu dengan kekuatannya dia jadikan untuk melindungi yang lemah. Bukan malah menindas. Bahaya. Tidak bisa. Surga tidak rindu kepada orang yang zalim. Nah, itu secara hubungan kemanusiaan. Sekarang bagaimana dalam ikatan keluarga? Kira-kira surga rindu kepada siapa? Anak yang soleh, birrul walidain. Terus yang kedua istri yang solehah. Kemudian suaminya jangan soleh mas solehah melulu dari tadi soleh solehah soleh. Yang lain atau bahasanya dicari ya soleh. Ada banyak bahasa. Yang pertama anak yang berbakti kepada orang tua yaitu birrul walidain. Yang kedua istri yang solehah yang taat kepada suami menurut Quran, bukan menurut hawa nafsunya. Banyak sekarang istri-istri merasa saya sudah taat, tapi taatnya bukan menurut Quran, taatnya menurut seorang psikolog. Mohon maaf, bukan ingin mengecilkan para psikolog, tidak, tapi solehah menurut kata Quran itu jauh lebih pasti diterimanya. Ya, gitu. Tapi para psikolog juga ini adalah ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang diberikan kelebihan, mampu mengawal ketidaktenangan orang menjadi tenang. Wah, subhanallah, luar biasa ya. Kemudian suami yang bertanggung jawab, bukan cuma mau enaknya doang. Apa yang dimaksud enak? Butuh, pengen lihat perempuan, pengen pulang ke rumah, istri digarap, dibajak, ya, kayak ngebajak sawah. Udah beres, tinggal lagi. Tapi secara keagamaan tidak pernah dituntun, dibimbing menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak bagus, ya. Sekarang bagaimana menurut dalam konteks ibadah, siapa yang dirindukan surga? Surga itu rindu kepada orang yang Allahu Akbar. Nah, ini. Surga rindu kepada orang yang hatinya selalu terikat kepada masjid, artinya kepada tempat sujud, yang suka baca Quran, yang puasa di bulan Ramadan, kemudian ditambah sama puasa-puasa yang lain. Kalau kita belum bisa puasa yang lain ya, Ramadan aja ketar-ketir mulu kita puasa, banyak diganggunya. Apalagi puasa-puasa sunnah belum gitu. Apalagi muasain hawa nafsu, aduh, perutnya mau puasa, hawa nafsu tetap aja jalan. Ya, jadi susah puasa hawa nafsu itu paling susah, berat. Nah sekarang siapakah mereka orang-orang yang mewarisi surga? Siapa? Kamu set. Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Qad aflahal mu'minun
alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin ila al-akhir sampai ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus. Mangga Habib Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya yang kedua. Yang biasa aja santai. Friend. Yoi. Uje gitu. Lu mah jadi resmi begitu mau gua. Ayo. Uje, mungkin saya mau bertanya yang kedua. Apa yang dirindukan surga itu seperti pemimpin, sedangkan pemimpin kita ini termasuk dikatakan beriman. Dan kata Ustaz tadi harus dekat dengan orang-orang miskin. Sedangkan di kita ini saya sendiri belum lihat seperti itu, Ustaz. Apa yang dirindukan seperti itu? Kalau gitu antum aja jadi presidennya gimana? Justru saya bertanya sama Uje kan gitu. Oh, iya. Mungkin itu aja, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan kamu tidak disomasi ya. Nanti kayak Prita lagi disomasi. Ya Allah ya Karim. Itu perkara-perkara keangkuhan dan kesombongan manusia. Ya. Sampai-sampai membuat seseorang itu jadi sengsara. Kalau mau nengok ke dalam diri seorang perempuan sanggup meruntuhkan rumah sakit sebesar itu, terlalu paranoid. Kesian. Padahal duduk sama-sama saling mengikhlaskan, sudah selesai beres urusan. Ini senang amat pada ngeribetin diri. Emang dunia kalau bukan begini bukan dunia namanya. Dunia seru jadi. Surga itu rindu kepada pemimpin yang adil, yang bijak. Sebentar lagi insya Allah kita mau pemilihan presiden. Tanya dong, Uje kira-kira mendukung siapa? Tanya coba. Kira Uje dukung siapa nih? Saya akan mendukung presiden yang terpilih. Iya pasti semua terpilih. Udah pemilihan belum? Oh belum ya, oh ya maaf itu belum. Kalau gitu belum mendukung siapa-siapa. Saya itu hanya berpikir bagaimana orang mau mencermati sifat dan perilaku Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu presiden anak yatim, presidennya orang fakir. Ya. Suatu hari ada orang datang ke rumah Rasul. Dia pikir rumah Rasul itu wah luar biasa, kayak rumah Uje gitu. Aduh malu ya Allah. Ternyata begitu masuk, Allahu Akbar. Yang ada cuma tikar. Oh ini kata yang namanya Muhammad yang begitu sangat luar biasa besar kedengaran di luar. Tapi ternyata begitu lihat rumahnya aja begitu. Tempat tidurnya cuma alas tikar. Pas persis ketika itu Rasul baru bangun dari tidur siang, nampak sekali bekas-bekas tikar di punggungnya. Padahal pemimpin yang diagungkan. Jawab. Ya nggak harus gitulah ya, nggak harus gitulah. Karena nggak mungkin rumah jabatan kayak begitu. Karena biasanya kalau udah ganti pemimpin rumah jabatan renovasi lagi, ganti sesuai dengan selera yang kepengen pemimpinnya bagaimana. Jadi untuk renovasi rumah aja tuh biayanya udah berapa? So, kalau buat pembangunan perumahan orang-orang yang sekarang nggak punya rumah gitu. Subhanallah. Kan banyak tuh di bawah-bawah jalan-jalan tol, kan udah kelihatan jelas-jelas nggak pada punya rumah. Ya daripada dibongkarin terus berantem saling ngusir, ya mendingan dibikinin rumah aja, gue sih nggak punya amat. Tapi ya gitulah. Manusia itu nggak akan ingat kalau nggak dipecut dulu. Khawatir nanti pecutannya terlalu dahsyat buat bangsa ini, buat negeri ini. Karena udah terlalu banyak kita dipecut Allah. Ya. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang dekat dengan surga. Ada satu tingkatan manusia yang paling luar biasa. Dia tidak berharap pahala dalam setiap ibadahnya, dan dia tidak berharapkan surga, dan dia juga tidak berharap untuk dijauhkan daripada neraka. Yang diharapkan satu adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini tingkatan yang luar biasa. Kenapa mencari ridho? Karena di dalam ridho itu ada surga, di dalam ridho itu ada pahala, dan di dalam ridho itu dijauhkan daripada neraka. Ya Allah, ya Karim, ya Rabbal Alamin, nampakkanlah surga di dunia ini bagi kami, ya Allah, sehingga apapun kesulitan ini tidak akan kami lihat, karena kami melihat tampak surga yang luar biasa. Engkau tampakkan surga di dunia ini penuh dengan ujian dan cobaan. Orang-orang fakir yang berpakaian tidak baik, itu adalah wajah surga di dunia. Sementara tempat-tempat yang membuat diri menjadi lalai, kemudian lahir sifat mubazir, menyia-nyiakan harta, membuang-buang waktu, berkumpul syahwat, itulah wajah neraka yang ada di dunia. Semoga Engkau buka pandangan roh kami, pandangan batin kami, untuk bisa melihat jalan menuju Engkau, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.